Jelaskan ya teman-teman semua ya. Oke, Mbak Femi boleh dimulai aja slide-nya. Bentar ya Mbak Des. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman yang belum masuk boleh ya dicolek-colek lagi biar masuk ya. Karena jarang banget nih ada tema facial 7 step ini. Jadi yang sudah punya Galva, sudah punya Lumi, itu bisa banget nih dipraktekin dan sekalian tahu term and condition-nya seperti apa, step by step-nya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya teman-teman, bagi yang mau bertanya, boleh langsung tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Mbak, udah masuk belum slide-nya? Sudah masuk, Mbak. Oke, aku mulai aja ya. Oke, langsung next slide aja. Jadi apa itu facial 7 step? Facial ini itu lanjutan ya, lanjutan dari facial basic yang biasa teman-teman lakukan di rumah. Ini tuh lanjutan dengan triple eksfoliasi. Jadi biasanya kan cuman double eksfoliasi ya, eksfolian scrub sama Lumispa. Nah, kalau ini tuh dia triple eksfoliasi yang dilakukan selang-seling dengan facial hidrasi. Jadi facial 7 step ini dilakukannya setiap hari, teman-teman. Kalau facial basic kan kita Galva itu seminggu 2 kali. Nah, 7 step ini dilakukan setiap hari, tapi diselang-seling. Jadi misalkan hari pertama 7 step, hari keduanya facial hidrasi, hari ketiganya 7 step lagi, hari keempatnya facial hidrasi. Jadi boleh teman-teman dicatat ya, misalkan tanggal ganjil 7 step berarti, tanggal genapnya facial hidrasi lagi. Jadi harus diselang-selingnya. Dan ini tuh minimal 7 hari. Kalau mau hasilnya yang lebih maksimal itu berturut-turut. Jadi kalau teman-teman mau mempraktekkan ini ke calon customer, artinya dalam 7 hari berturut-turut itu teman-teman harus men-treatment si customer tersebut. Nggak bisa cuma sekali aja ya. Facial 7 step ini nggak bisa dilakukan sekali terus besokannya enggak ya. Mohon maaf di mute semua dulu aja ya Mbak ya. Sebentar ya, di mute semua dulu ya. Takut ada yang kurang jelas. Oke, sudah ya. Oke, tadi udah kedengeran ya, facial 7 step itu adalah lanjutan dari facial basic, dan dia eksfoliasinya ada 3 kali, 3 step eksfoliasi, dan ini harus dilakukan berturut-turut, facial 7 step, hidrasi, 7 step, hidrasi, seperti itu ya. Jadi nggak bisa cuma satu kali aja ya, teman-teman. Oke, boleh next slide. Ini mau apa bakmi goreng aja di sana. Nah, apa itu facial hidrasi? Nah, tadi kan 7 step tuh, 7 step. Terus aku bilang nggak bisa cuma satu kali, harus selang-seling sama hidrasi. Nah, facial hidrasi ini, dia tujuannya untuk menghidrasi dan menetralisir wajah yang telah ditreatment 7 step di hari sebelumnya. Jadi, setelah di 7 step, itu besokannya itu harus di facial hidrasi. Jadi, nggak bisa cuma 7 step selama 7 hari berturut-turut atau 21
1 hari berturut-turut itu nanti bukannya malah tambah bagus gitu, mukanya malahan nanti rusak wajahnya karena kan eksfoliasinya tuh 3 kali, double gitu. Jadi malah nanti mengikis. Jadi facial hidrasi ini yang akan nanti menetralisir dan menghidrasi wajah kita lagi sebelum besoknya siap lagi di treatment untuk 7 step ini. Nah, nanti ada term and condition-nya juga, boleh di next slide. Next. Nah, ini ya kondisinya ya teman-teman ya, yang harus diperhatikan sebelum melakukan facial 7 step ini. Yang pertama, orang tersebut atau misalnya kita mau nge-treatment diri kita, nah itu nggak bisa ke pengguna Nu Skin yang baru ya. Jadi yang baru pakai Nu Skin, yang baru move on dari skincare, krim-krim racikan atau klinik-klinik itu nggak bisa langsung di 7 step ya. Jadi pakai dulu Nu Skin-nya, udah kulitnya udah membaik baru bisa ya. Jadi bukan pengguna Nu Skin baru, tidak dalam kondisi adaptasi skincare. Ketiga, tidak dalam kondisi berjerawat. Nah, berjerawat di sini kan tadi judulnya kan 7 step ini bisa mengurangi bekas jerawat, iya. Nah, tapi kalau kondisi jerawatnya itu masih meradang, itu belum boleh ya untuk 7 step ini. Jadi tunggu dulu jerawatnya udah tidak meradang, tinggal sisa-sisa bekas jerawatnya aja atau bopengnya, nah itu bisa ya. Jadi tidak dalam kondisi berjerawat dan tidak dalam kondisi kulit tipis dan dehidrasi. Nah, biasanya kan yang baru move on dari krim racikan atau krim-krim yang lain, kulitnya tuh tipis, merah, dehidrasi juga. Nah, ini belum bisa ya, jadi harus adaptasi dulu dengan produk Nu Skin yang lain. Harus coba dulu facial basic yang biasa, nanti setelah kulitnya bisa menerima, baru bisa dilakukan facial 7 step ini. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, Tujuannya itu pertama menghilangkan bekas jerawat dan bopeng. Bekas ya teman-teman ya, bukan jerawat yang lagi meradang. Jadi ini perlu digarisbawahi ya biar tidak salah paham gitu. Jadi menghilangkannya itu menghilangkan bekas jerawat, bukan si jerawat tadi. Jadi tidak untuk menyembuhkan jerawat yang masih meradang ya, tapi menghilangkan bekas dan bopeng. Kedua, menghilangkan kasus flek hitam yang tebal. Jadi beberapa kasus kan ada tuh yang flek hitamnya tuh udah tebal banget. Nah, itu biar lebih efektif, biar lebih cepat, itu harus facial 7 step ini. Kalau tanya, kan bisa Galva aja bisa hilang. Iya, bisa, tapi itu benar-benar takes time ya. Untuk bekas jerawat, bopeng, sama flek hitam ini benar-benar butuh waktu. Nah, biar lebih efektif, lebih cepat, itu dilakukanlah facial 7 step ini. Jadi lanjutan dari facial biasa. Nah, tapi harus sesuai dengan term and condition yang sebelumnya. Jadi ini tuh ampuh banget untuk bekas jerawat, bopeng, sama flek hitam yang udah tebal. Jadi kalau ada customer dengan 2 masalah ini, itu perlu di facial 7 step, tapi dengan catatan kondisinya sudah siap dulu ya di facial 7 step. Nggak boleh langsung ya teman-teman, apalagi belum pernah pakai Nu Skin sebelumnya. Oke, next. Nah, ini produk-produk yang digunakan dalam facial 7 step. Kurang lebih sama ya sama facial basic ya, ada creamy cleansing-nya, ada tonernya, ada exfoliant scrub, ada clay pack, napcha, lumispa, sama sabunnya, terus ada galvanya. Nah, itu ada maskernya tuh banyak ya, nanti saya jelaskan juga ada masker hidrasi sama masker non hidrasi. Nah, ini semua ya yang perlu teman-teman siapkan. Nah, nanti kita sekalian praktek, saya kasih lihat juga ya wujud aslinya. Oke, setelah ini, oke langsung ke step ya. Kita jelasin masker dulu aja ya, di next sampai yang masker Mbak. Oke, nah ini ya, masker hidrasi sama masker non hidrasi ini teman-teman ya. Kalau di 7 step itu, kita pakainya masker yang non hidrasi. Ya, kita pakainya masker non hidrasi. Nah, nanti pas facial hidrasi di hari selanjutnya baru kita pakai masker hidrasi.
Ini maksud dan tujuannya apa sih? Jadi kalau masker hidrasi itu sesuai dengan namanya masker hidrasi memang untuk menghidrasi. Nah, kalau masker non hidrasi itu masker yang kering. Jadi kalau misalkan sudah kering itu harus cepat-cepat dibilas gitu. Nah, kalau masker hidrasi seperti sheet mask ini kan dia basah dan teksturnya itu melembabkan. Nah, masker hidrasi contohnya yang Nuskin punya ya TPW. TPW itu kayak gini ya. Triphasic White. Ini bisa untuk yang kulit sensitif, kering, sama ini memang khusus untuk menghilangkan flek hitam. Nah, seperti ini ya. Time reverse sama waterfall aku belum ada. Nah, kertas masker itu ada dijual di marketplace ya. Nah, aku belum ada nih contohnya. Nah, yang aku punya ini ya. Sama power mask. Power mask juga aku ada. Ya, jadi TPW, power mask, terus sama sheet mask yang nanti ada kertas masker itu, nah itu nanti direndam sama napca, itu bisa. Nah, kalau yang facial step hari ini yang kita praktekkan, ini kita pakai masker non-hidrasi. Masker non-hidrasi itu ada GMM atau Glacial Marine Matte ini, ya, atau masker lumpur ya, biasa kita sebut. Terus ada clay pack, ya. Jadi hari ini kita pakai salah satu dari 3 macam ini ya. Ada klepek ini bentonite ya, dari lumpur bentonite. Nah, terus ini ada facelift. Mungkin hari ini akan aku praktekkan yang pakai facelift ya. Nah, ini facelift. Kalau facelift itu dia diracik ya. Nah, ini powdernya sama activatornya. Nanti akan diracik di mangkoknya. Mau langsung dia praktekin apa gimana nih Mbak Fem, Mbak Mem? Langsung aja, Mbak. Langsung, oke ya. Jadi step by step facial 7 step ini, tahap pertamanya eksfoliasi. Oke, yang sudah ada apa? Yang mau sekalian treatment boleh ya, langsung dipakai aja bandananya dan lain-lainnya ya. Oke. Aku ini stop seri ini ya, slide-nya ya. Ya, stop aja, aku udah buka di laptop. Oke. Nah, jadi step pertama itu eksfoliasi. Ini eksfoliasi pertama ya. Eksfoliasi pertama itu kita pakai creamy cleansing lotion. Ini creamy cleansing lotion. Ya, yang sudah punya boleh ya diikutin. Sama exfoliant scrub. Ya. Jadi kita pakai ini ya, langsung pakai dua-duanya. Ini perbandingannya 1:1, teman-teman. Jadi dikira-kira aja sama gitu. Suaranya Mbak Desi itu kurang kenceng nggak, teman-teman? Ya, kedengeran nggak? Jelas, Mbak. Jelas ya. Nah, ini kira-kira 1:1 lagi tuh, samaan ya. Teman-teman yang lagi ada jerawat meradang, jangan diikutin ya. Boleh facial biasa aja. Nah, ini kita campur dulu, terus langsung diolesin. Nah, kalau ke customer itu pas eksfoliasi ini sambil dimasak ringan gitu ya, teman-teman ya. Facial basic juga bisa pakai step ini ya. Jadi creamy cleansing-nya dicampur sama exfoliant scrub. Atau boleh terpisah creamy dulu, dibilas, habis itu exfoliant scrub. Kalau untuk yang kulitnya sensi, biasanya aku campur. Karena susu pembersihnya ini enak banget ya, lembut banget. Dan itu dia nggak cepet kering gitu. Jadi kalau untuk massage itu enak banget. Nah, kita sambil massage ringan seperti ini ya, sambil diajak ngobrol gitu, customer-nya kita massage. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen aja ya teman-teman ya.
Karena dia ada eksfolian scrubnya, jadi jangan terlalu ditekan ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk penggunaan biasa, exfoliant scrub ini seminggu 2 kali aja ya. Nah, kalau di facial 7 step ini kan habis 7 step, besoknya hidrasi, terus besokannya lagi 7 step lagi. Jadi untuk yang kulitnya belum siap, jangan dulu ya. Aman. Ini untuk ibu hamil, ibu menyusui aman, nggak apa-apa. Jadi produk Nuskin itu yang dikhawatirkan tidak aman itu cuman krim malamnya Clear Action. Nah, Clear Action itu serangkaian produk untuk yang kulit berjerawat. Nah, si krim malamnya ini ada kandungan retinolnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Padahal mah kadarnya itu masih dalam kadar aman, tapi kan kita nggak tahu nih misalkan ada retinol dari produk lain yang dia pakai. Nah, itu jadi dihindarkan gitu untuk Bumil sama Busui untuk yang krim malam Clear Action. Kalau yang lainnya aman semua, Mbak. Mbak Memi nggak sekalian facial, Mbak Memi? Aku tadi udah nyampe Lumispa, Mbak. Nanti nyusul setelah Lumi Oh, aja. Oke. Nah, ini kalau dirasa udah cukup, ya, massage ringan udah, terus udah meresap ya, exfoliant scrub-nya juga udah menyatu, creamy cleansing-nya juga udah meresap. Ini tuh enak banget teman-teman ya. Kalau kita rutin, ini nggak akan ada komedo-komedo lagi. Jadi yang punya komedo itu, jadi kalau di Nuskin itu ya treatmentnya nggak ada dipencet-pencet ya teman-teman ya. Walaupun nih customer kita punya komedo misalkan di hidung itu nggak usah dipencet ya. Nah saat eksfoliasi seperti ini, pada tahap eksfoliasi seperti ini, itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Dibantu sama scrub dari exfoliant scrubnya ini. Bedanya di step-nya, Mbak. Bedanya di step. Kalau facial 7 step itu step-nya ada 7. Ya. Kalau di hidrasi itu step-nya cuma 4. Eksfoliasinya cuma 2 kali aja. Dan di facial hidrasi itu nggak pakai galva, Mbak. Jadi dia cuma eksfoliasi, terus maskeran. Pakai Lumi, tetap pakai Lumi. Nanti habis pakai Lumi, dipakaikan toner, nah habis itu langsung pakai sheet mask. Jadi menghidrasi aja tujuannya, jadi nggak pakai galva. Oke, ini aku udah selesai ya, langsung dibilas. Nah, buat teman-teman yang mau facial ke customer ya, aku sarankan punya spons seperti ini ya. Ini tuh spons sekali pakai. Nah, ini kalau masih keringnya seperti ini bentuknya. Ini tuh banyak dijual di marketplace ya. Jadi, 1 kali pakai itu udah buang gitu. Kalau yang bungkus Home Spa kan dapat spons dari Nuskin. Nah, itu dipakai sendiri aja kalau ke customer, pakai yang spons kayak gini aja ya. Itu pas expo, Mbak, kalau dapat spons. Oh iya, pas expo ya. Kalau Yang nggak expo nggak dapet. Kalau yang dapat spon itu cuma Galva aja, biasanya Home Spa nggak dapet kok. Murah ya spons kentang itu ya, Mbak Des ya? Iya, ini tuh nggak sampai, cuma 10.000 atau 11.000, isinya 12. Kan kalau yang lainnya ada antibakteri ya, kayak Lumispa, Galva, itu kan ada antibakterinya. Nah, kalau spons ini kan karena murah ya, jadi udah langsung buang aja gitu, karena nggak ada teknologi antibakterinya gitu. Mbak, ini ada yang tanya, Mbak.
Kalau yang pemula facial apa dulu? Kalau untuk pemula facial basic dulu, sama ya stepnya kayak gini. Eksfoliasi dulu, habis itu di Lumispa, nanti habis Lumispa Galva, habis Galva maskeran gitu. Ini bedanya di eksfoliasinya aja. Jadi kalau di 7 step ini eksfoliasinya 3 kali. Ini habis ini nanti Lumispa, habis ini di eksfoliasi lagi. Jadi kalau misalkan kulitnya masih ada jerawat atau kulitnya sensitif, baru adaptasi ke no skin, itu dikhawatirkan nanti malah jadinya ini iritasi kulitnya. Jadi kalau facial 7 step itu eksfoliasinya 3 kali. Iya, 3 kali. Kalau facial basic itu cuma 1 kali aja ya Mbak ya di awal. Kalau Lumispa-nya dipakai, kan Lumispa juga terhitung eksfoliasi juga. Nah, jadi kalau Lumispa-nya pakai berarti 2 kali. Oke. Jadi kalau 7 step itu habis creamy cleansing sama exfoliant scrub, kemudian Lumispa, kemudian exfoliant scrub lagi ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Aku lanjut pakai Lumispa. Nah, Lumispa-nya juga kalau misalkan customer-nya kulitnya sensi, bisa head-nya diganti ya, teman-teman, pakai yang gentle. Ini kan normal. Sabunnya juga normal. Jadi nanti disesuaikan aja. Oke, kalau 7 step scrub-nya 2 kali ya Mbak Nia. Iya, benar. Nanti habis Lumispa ini kita scrub lagi. Sebelum dan sesudah Lumispa. Iya, tapi yang setelah Lumispa ini dicampur sama klepek. Oh, iya. Tarif facial 7 step ini bisa 700.000 loh, teman-teman, untuk 1 kali treatmentnya. Wow. Kalau misalkan kita menawarkan paket yang 7 hari berturut-turut, udah ketahuan tuh berapa. Kalau facial hidrasinya mungkin lebih murah ya. Kita bisa melihat anak yang lebih tahu siapa. Sudah diolesin, semprot napka. Yang sudah punya Lumi boleh langsung praktek ya, teman-teman ya. Nih, di kepalanya juga disemprot sedikit. Dinyalakan. Oke. Iya, kalau 7 hari berturut-turut selang-seling ya, Mbak. Jangan 7 step setiap hari. Biasanya untuk tarifnya gimana, Mbak? Tarifnya itu untuk 7 step sendiri biasanya ya ada pelaku home spa yang udah pernah itu 700.000. Nah, nanti bisa ditawarkannya tuh paketan ke customer. Nanti kita berhitung ya, nanti tanya ke upline-nya boleh. Aku sendiri belum nyoba ke customer karena kebanyakannya itu customer masih pada baru-baru ya. Dan kalaupun ada customer yang sudah repeat, itu belum bisa kulitnya di 7 step. Nah, saat penggunaan Lumispa ini, teman-teman harus ini ya, jangan cepat-cepat, terus jangan terlalu ditekan karena nanti si Lumispanya bunyi deret-deret kayak gitu. Itu bukan Lumispanya rusak ya, tapi dia nggak bisa gitu kalau terlalu cepat. $700 itu untuk 1 kali facial 7 step-nya, Mbak. Karena kan ini pengerjaannya juga lebih lama ya. Dan produk yang dipakai itu lebih banyak. Jadi enaknya kalau facial 7 step itu udah punya produk sendiri ya Mbak ya? Iya. 1 hari ya lumayan, berarti kali sekitar 10 kali 700 ya, 10 kali 700 itu Udah
Buka, belum yang facial hidrasinya ya Mbak ya. Mungkin bisa ditawarkan customer-nya udah punya komplit dulu, nah nanti tinggal jasa kitanya aja gitu. Atau mungkin juga memang ada juga orang yang ini ya benar-benar pengen perawatan dikasih paket 7 step itu ya Mbak ya, paket 21 itu 15 juta misalnya gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau paketan lebih murah gitu. Tapi nggak bisa teman-teman kalau cuma 1 kali aja gitu, jangan ya. Nggak bisa 7 step kalau cuma 1 kali terus besoknya nggak di treatment lagi itu nggak bisa. Jadi kalau habis di facial 7 step, besokannya itu teman-teman harus datang lagi ke customer tersebut, dihidrasi, terus besokannya lagi 7 step lagi. Itu ada yang nanya Mbak, gimana cara mengajak orang peduli facial Mbak? Harus kasih lihat foto sih kalau aku ya, kasih lihat foto. Soalnya kalau Galva ini ya, treatment Galva itu walaupun baru 1 kali nih, pertama kali treatment, itu kan pasti setengah wajah. Itu udah kelihatan banget bedanya. Jadi foto itu lebih mempengaruhi. Iya, sponsnya dibasahin dulu. Ini ngebersihin ini kan sponsnya tadinya bentuknya kayak gini nih. Nih keringnya seperti ini ya teman-teman ya, ini kayak kentang, kayak french fries. Nah ini direndam ke air, nanti jadinya seperti ini. Dibilasnya 2-3 kali ya teman-teman ya. Karena kalau cuma 1 kali aja tuh masih ada sisa sabun. Ya, jadi ada yang bilang marahi tuman itu katanya kalau facial. Iya, jadi kalau facial itu kasih lihat dulu Mbak, kasih lihat contoh kasih lihat foto-foto gitu. Terus juga kita bisa ini ya, sharing value ya. Jadi sharing value produk gitu. Kenapa harus facial, kenapa harus scrub gitu, kenapa harus wajah itu harus dibersihkan gitu-gitu aja sih. Jadi orang kan mupeng gitu, nggak cuma kita promo aku ini menerima facial area sini atau facial ini harga berapa kayak gitu-gitu, nggak harus kayak gitu terus gitu, tapi kita lebih ke value. Kenapa sih harus facial gitu? Facial itu sebaiknya dilakukan berapa minggu sekali, berapa hari sekali kayak gitu Mbak. Tuh, terus sharing foto-foto seperti yang dibilang Mbak Desi tadi. Sama kan banyak video Lumispa ya teman-teman kan. Lumispa itu kan kelihatan jelas tuh. Dari mulai ngebersihin jeruk, batu, apa aja kan jauh tuh ya perbedaannya. Nah itu sharing kayak gitu video penggunaan Lumispa. Lumispa kan beda jauh ya kalau kita cuma cuci muka pakai tangan sama pakai Lumispa itu beda jauh. Lebih ke edukasi ya Mbak? Iya. Oh ya tuh ada yang tanya apa Lumispa di mata. Kalau Lumispa ini nggak bisa di kelopak mata ya. Itu yang untuk kelopak mata itu Lumispa aksen Mbak. Jadi ada lagi nih kepalanya. Nah, nanti itu krimnya juga beda. Nanti diolesin ke kelopak sama ke bawah. Ini untuk menghilangkan kantung mata. Aksen aku belum datang. Masih arisan. Buat makan susah, facial-facialan. Justru itu kamu ini jadi terapis home spa aja, itu hasilnya bisa buat makan gitu. Bisa buat makan, bisa tambah cantik, awet muda gitu Mbak. Oke, ini udah bersih ya nih. Baru 2 step aja udah segera. Nah, step ketiga kita eksfoliasi ya. Eksfoliasi sama kayak tadi, creamy cleansing, exfoliant scrub. Nah, kalau yang kali ini kita tambah sama klepek. Ini klepek ini salah satu masker dari No Skin juga ya teman-teman ya. Yang belum punya boleh dibungkus, ini enak banget. Untuk yang kulit berjerawat ini recommended. Oke, sama kayak tadi perbandingan ya, 1:1 semua. Nih kalau klepek itu dia kayak odol gini nih teman-teman. Dia lebih padat.
Itu apa aja Mbak? Diulang Mbak. Creamy cleansing lotion yang kayak tadi susu pembersih, terus sama exfoliant scrub. Terus yang ketiganya ini masker. Ini masker klepek namanya. Ya, kita campur. Campur dulu terus langsung olesin. Mbak Sesi, ini boleh diganti polishing pill nggak sih? Boleh, Kalau boleh. nggak salah. Boleh. Oke. Yang nggak punya klepek boleh pakai polishing pill. Sekarang tapi kan udah nggak ada ya Mbak ya? Iya, makanya. Discontinue ya udah ya Mbak ya. Heeh. Aku masih punya banyak. Oh, yang punya habiskan, habiskan. Kemarin baru order ternyata kemudian nggak lama discontinue. Stok terakhir. Aku yang banyak TPW sebelum discontinue kemarin kan pas ada promo tuh Masih aku ya. box, iya. Aku Polpil belum pernah nyoba malah. Mau beli polpil ternyata udah discontinue. Hmm, Oh, ini terus polpilnya dicampur exfol Iya. atau polpil aja? Polpilnya dicampur exfoliant scrub sama creamy Mbak. Perbandingan 1:1 aja. Klepek kayaknya nggak ada ya di Home Spa ya Mbak Mem ya? Klepek. Dijual terpisah itu masker Iya. klepek. Yang ada di paket Home Spa itu masker facelift sama masker lumpur. Iya, GMM sama facelift aja. Nah, ini tuh kayak maskeran tuh, putih gitu, teman-teman. Kayak kita maskeran. Cuman dia fungsinya ini untuk ini apa? Eksfoliasi. Tapi ini didiamkan dulu ya, teman-teman. Habis dioles ini didiamkan dulu sampai agak kering. Nah, seperti ini bentukannya. Terus jadi si klepek ini dia yang akan menyerap racun-racun sama kotoran-kotoran yang ada di muka kita. Jadi si klepek ini kan komposisinya dari bentonite ya, lumpur bentonite. Nah, atau kaolin. Kombinasi kaolin alami dan bentonite, kandungan aloe vera. Nah, ini untuk menghidrasi dan meratakan rona kulit. Nih, sesuai judulnya aja dia deep cleansing mask. Jadi dia untuk menyerap kotoran. Ini biasanya kalau hari-hari aku untuk gantian sama ini GMM, masker lumpur. Jadi misalkan seminggu 2 kali, yang pertamanya pakai GMM, terus yang keduanya pakai ini klepek ini. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada klepek, bisa pakai Maren Matte. Nggak bisa kalau yang eksfoliasi yang tahap ketiga ini, dia creamy cleansing, exfoliant scrub, sama klepek. Atau kalau nggak ada klepek, pakai ini, polishing peel. Tapi kan polishing peel sudah discontinue, jadi tidak ada pilihan ya, jadi harus pakai klepek ini. Terus apalagi yang belum aku jawab, takutnya udah kelewat ya. Oke, udah kejawab semua ya. Nah, ini tuh tunggu kering dulu ya, teman-teman ya. Keringnya kayak gimana Mbak? Kayak keramik, apa ya? Licin gitu loh. Oh, Kan aku kalau gimana sih? kalau Glacial Marine Matte kan dari warnanya lebih tua ke ini ya, lebih muda gitu kan. Terus kayak lumpur gitu. Nah, kalau ini tuh kayak kita bikin itu apa prakarya SD gitu loh, yang tanah liat itu. Heeh.
Nah itu tuh kalau keringnya itu licin malah jadi kayak Oh, shiny gitu. heeh. oh, ya, ya, ya. Kering banget apa setengah kering, Mbak? Setengah kering. Nanti kan mau kita gosok lagi. Paling 15 Iya menit. kan? Ada yang nanya Mbak, kalau belum punya alatnya bisa diganti pakai apa? Yang untuk apanya nih? Yang mau diganti apanya? 7 step-nya apa apanya? Mungkin Mbak, 7 step. Kalau belum punya alatnya bagaimana? Alat Oh. itu, alat Lumi, alat Galva atau apa? Atau produknya? 7 hari berturut-turut facialnya memang boleh. Nah, itu sesuai dengan term and condition tadi, Mbak Dewi. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan ya, kondisi yang boleh dan tidak bolehnya. Pertama, bukan pengguna Nu Skin baru, tidak dalam masa adaptasi dari krim racikan, terus tidak berjerawat ya, tidak berjerawat. Ini kan untuk menghilangkan bekas jerawat ya. Tapi kalau dia masih berjerawat, masih meradang, itu nggak boleh. Terus kulitnya sensitif, tipis, nah itu nggak boleh. Jadi, facial 7 step ini berturut-turut 7 hari, tapi selang-seling loh ya, selang-seling. Jadi bukan 7 step setiap hari, jadi hari ini nih 7 step, besok aku harus facial hidrasi. Nah, hari ketiga 7 step lagi, hari keempat hidrasi lagi, jadi selang-seling seperti itu. Jadi di garis bawahi ya teman-teman ya, bukan 7 step setiap hari selama 7 hari ya, bukan ya, tapi 7 step hidrasi, 7 step hidrasi. Jadi penggunaan galvanya itu di 7 step ini, nanti facial hidrasinya tidak menggunakan galva gitu. Nah, ini term and condition-nya tadi ya, udah ya. Facial hidrasi itu apa? Facial hidrasi itu untuk menghidrasi atau menetralisir setelah wajahnya di 7 step. 7 step ini kan termasuknya agak ini ya, agak ekstrim gitulah karena eksfoliasinya 3 kali ya. Tadi pertama, terus habis itu Lumi Spa, terus ini eksfoliasi lagi. Nah, itu jadi besokannya itu harus dihidrasi. Penggunaan maskernya juga masker hidrasi. Nah, hari ini nanti kita pakainya masker yang non hidrasi gitu. Jadi fungsi si hidrasi itu atau facial hidrasi itu untuk menetralisir kulit kita setelah di facial 7 step ini. Karena kalau 7 step terus nanti malah kulitnya bukannya bagus gitu, bukannya cantik, malahan nanti rusak kulitnya kalau 7 step setiap hari. Kalau Mbak, kalau masih jerawat 7 hari berturut-turut juga. Kalau masih jerawat nggak boleh sama sekali loh Mbak. Kalau masih berjerawat ya, ini baru mentul tuh misal, terus masih ada apa kayak nanahnya gitu, itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar tinggal bekas jerawat aja, tinggal bopeng aja tuh baru boleh. Ya, kalau masih berjerawat jangan. Iya, kalau bisa sama waktunya mau malam-malam, pagi-pagi gitu. Tapi kalau untuk facial hidrasi itu nggak masalah sih Mbak. Yang penting dalam satu hari yang dalam hari yang berbeda gitu. Kalau bisa sih malam ya. Karena kan kalau untuk hidrasi kalau bisa sih malam karena kan pakai sheet mask itu. Jadi kalau sheet mask itu kan nggak usah dibilas. Jadi bisa dibawa tidur juga gitu. Iya, maskernya beda lagi nanti dihidrasi. Nah, tapi hari ini aku nggak bisa praktekin facial hidrasi ya teman-teman, karena aku kan udah ke facial 7 step nih. Jadi aku harus tunggu besok, baru aku hidrasi lagi. Maskernya, masker yang kapan nih? Masker yang untuk hidrasi. Kalau hidrasi itu nggak pakai galva, Mbak. Kalau hidrasi, facial hidrasi nggak pakai galva. Kalau yang hari ini, nanti setelah galva aku maskeran. Ini Mbak Lina tanya, maksudnya kalau kulit berjerawat itu butuh facial biasa setiap hari nggak? Oh, facial biasa setiap hari enggak boleh, Mbak. Karena kan kalau untuk normalnya kan penggunaan galva seminggu tuh maksimal 2 kali ya. Nah, jadi kalau untuk yang Sekali lah ya. seminggu 2 kali. Nah, kalau untuk yang berjerawat itu malahan kan di skip ya. Tapi ada juga yang malahan galvanya tuh ditempel gitu. Nah, itu bisa lebih cepat juga keringnya ya, ada beberapa kasus seperti itu. Tapi tetap aja nggak boleh di 7 step dulu kalau masih ada jerawatnya. Karena kan
Kalau yang berjerawat gitu pas dieksfoliasinya itu kan akan menyakiti gitu. Sakit. Masker non hidrasi apa aja, Mbak? Masker Ini non tadinya hidrasi. ketinggalan itu tadi materi ya. Iya, ada yang ketinggalan ya. Hidrasi itu kayak gini nih bentuknya sheet mask nih kayak TPW, Three Basic White System. Ini ada ini. Satu lagi ada Power Mask. Power Mask. Aku ambil ya. Ini Power Mask. Power Mask ini yang masker yang di Galva ya. Jadi maskeran nanti ambil yang lapisan kedua nanti pakai Galva. Terus ada Time Reverse. Aku belum ada ya. Jadi bentukannya itu sheet mask kalau masker hidrasi itu dan nggak perlu dibilas ya. Ciri-cirinya dia bentukannya sheet mask. Terus dia nanti nggak perlu dibilas. Kalau mau yang ekonomis ada kertas masker ya namanya. Itu dia cuman kertas aja gitu. Nanti kita rendam sama napca. Nah, itu kita taruh di muka kita. Itu yang ekonomisnya. Oke, ini udah setengah kering ya, aku sambil gosok ya. Kalau untuk pengguna baru sebelum Seven Step itu sebaiknya disarankan pakai apa dulu? Pakai Lumispa dulu, Mbak. Kalau pengguna baru ya pakai Lumispa, terus pakai facial basic biasa yang Galva, yang putih apa facial gel putih dan biru dulu. Jadi eksfoliasinya cuma 2 kali, cuman eksfolian scrub sama Lumispa. Krim drugstore boleh facial 7 step nggak, Mbak? Kalau kita pakai drugstore. Drugstore itu kayak itu ya, Garnier dan teman-teman gitu ya. Iya, kayak Wardah, kayak gitulah. Kalau misalkan yakin kandungannya aman, nggak apa-apa Mbak. Dan dilihat juga ya kondisi kulitnya dilihat dulu. Tipis enggak gitu, merah enggak, sensitif enggak gitu. Jadi walaupun pakai drugstore, kalau misalkan kulitnya sensi, tipis, kemerahan gitu, itu nggak bisa ya. Jadi harus dihidrasi dulu pakai napca, enhancer kayak gitu. Biasanya kalau yang kulit sensi sama apa ada kandungan zat kerasnya di Lumispa aja itu iritasi, biasanya langsung bereaksi. Mbak, waktu facial itu Lumispa sama Galva harus or boleh di skip soalnya ini Wina baru gabung di Nuskin jadi belum ada alat, tapi lihat hasil Mbak facial jadi mupeng. Oh, kalau Lumis sama Galva nggak bisa di skip sih Mbak. Kalau untuk treatment ini harus ada Lumispa sama Galva. Kalau belum ada nggak apa-apa, nyimak dulu atau ngebersihin muka pakai creamy cleansing lotion bisa. Tadi abis pakai Lumi pakai apa? Abis pakai Lumi itu pakai itu Mbak. Creamy cleansing lotion, exfoliant scrub nih yang lagi aku pakai nih. Creamy cleansing lotion, exfoliant scrub sama klepek. Perbandingannya sama 1:1. Jadi kalau berjerawat facial Galva seminggu 2 kali aja ya. Iya bener Mbak Lina. Kalau yang berjerawat facial Galva seminggu 2 kali. Sambil dihidrasi juga ya kulitnya ya. Bagian yang berjerawatnya bisa pakain itu Epoch Blemish Treatment ditotolin. Terus pakai hand enhancer sama sering-sering disemprot napka. Nah, ini tuh sensasinya agak anget-anget gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan pas nge-treatment customer, "Mbak, ini kok panas ya?" gitu. "Kok ini berasanya panas kayak ini, kayak odol," gitu misalkan ya, panas. Jadi memang seperti ini ya sensasinya teman-teman ya, bukan karena kulitnya bermasalah atau produknya nggak aman, bukan ya, tapi memang sensasinya seperti ini ya kalau pas dieksfoliasi ini. Scrub juga gitu, exfoliant scrub itu ada sensasi anget-angetnya gitu. Nah, ini sama nih eksfoliasi ketiga, ini rasanya tuh hangat, bukan panas ya. Kalau panas kan malah merah ya, ini kan mukaku nggak merah. Jadi ada sensasi hangatnya.
dimasak. Yang sudah punya home spa ini dipraktekin dulu aja ke diri sendiri kalau misalkan term and condition-nya memenuhi ya. Jadi biar tahu sensasinya, rasanya seperti apa. Untuk pengguna baru tadi, pemakaian Lumi dan Galvanya berapa lama baru bisa lanjut 7 step? Kalau misalkan kulitnya nggak ada masalah, nggak apa-apa, Mbak. Tapi terus sama kalau misalkan kulitnya nggak ada bekas jerawat, nggak ada flek hitam, nggak perlu sebenarnya Mbak 7 step ini. Jadi 7 step ini diperlukan bagi yang mau menghilangkan bekas jerawat sama flek hitam. Jadi untuk facial basic biasa juga bisa menghilangkan bekas jerawat sama flek hitam, tapi perlu waktu gitu. Apalagi flek hitamnya yang tebal itu butuh waktu yang berbulan-bulan gitu loh. Tapi kalau pakai 7 step ini dia akan lebih cepat karena lebih efektif gitu. Besok facial hidrasi enggak dipraktekin karena enggak ada facial bareng ya besok. Jadi aku facial sendiri, tapi nanti aku kasih tahu step by step-nya. Nanti facial hidrasi nanti aku jelasin ya. Habis ini nanti aku jelasin step by step-nya. Kalau facial hidrasi memang belum dijelasin, Mbak, step by step-nya baru ininya aja, tujuannya apa. Jadi untuk menghidrasi sama menetralisir. Mungkin next ya Mbak ya. Kita ada Iya, tema facial hidrasi. mungkin nanti next gitu. Nah itu next itu berarti misalkan hari Minggu kita facial hidrasi. Nah si terapis yang jadi model ini hari Sabtunya harus 7 step dulu. Yang di Telegram ada, tapi manut ke yang ini aja gitu. Kalau di Telegram kurang lengkap stepnya. Nanti materi ini juga bisa nanti di-share ke teman-teman ya. Jadi biar teman-teman nggak lupa kalau mau nge-treatment customer. Oke, ini dirasa sudah cukup massage-nya. Boleh dibilas ya. Jadi tipsnya kalau misalkan lagi nge-treatment customer itu pas saat treatment ini sambil diajak ngobrol ya customer-nya ya teman-teman ya. Sambil menjelaskan produknya juga. Jadi sebelum dipakaikan kasih lihat, ini ya Bu, sekarang pakai ini ya Bu. Nah ini fungsinya ini Bu, gitu. Jadi biar customer-nya tahu dan biar kita juga bisa upselling gitu loh. Jadi kalau aku ya teman-teman ya, kalau misalkan pas treatment itu aku bawa produk yang kecil-kecil yang masih baru gitu. Jadi misalkan ibunya enak nih pakai exfoliant scrub gitu misalkan ya, daki-daki keangkat, komedo juga jadi hilang ya. Itu apa sih Mbak ini Bu exfoliant scrub nih? Aku juga bawa yang baru, Ibu mau bungkus enggak sekalian gitu. Jadi kalau kita jelasin produknya, jadi customer tuh tahu pakainya apa aja. Dijelasin juga cara pakainya. Jadi kesempatan untuk customer itu beli di kita tuh lebih besar. Oke ya, dibilas ya. Mbak, dong. Ya. Untuk eksfolian itu untuk kulit sensitif. Bisa Mbak, sensitif juga bisa. Cuman itu pas pakainya dicampur ya? aja Kan sama soalnya ada creamy cleansing ya. Iya, dicampur sama creamy cleansing. Jadi kan creamy cleansingnya itu lembut ya. Kalau exfoliant scrub kan karena ada scrubnya gitu. Kalau untuk yang kulit sensitif takut dia iritasi, dicampur aja sama creamy cleansing lotion dan cara masaknya jangan kenceng-kenceng, Mbak. Cara gosoknya. Eksfoliasi ketiga tadi creamy cleansing, exfoliant scrub sama klepek, masker klepek ini Mbak Feby. Nanti materinya di-share juga, nanti aku share lagi ke grup ya. Kalau step by step ini, kalau teman-teman nanti nggak nyatet, takut lupa, nanti aku share lagi ya. Mbak Desi mau tanya, untuk klepek itu aman untuk yang jerawat ya? Aman, memang harus pakai klepek kalau yang berjerawat.
Aman, Mbak, aman. Oh iya Mbak, makasih. Aku ganti air bilasan dulu ya, teman-teman ya. Ini aku kalau ganti air bilasan itu aku siapin wadah yang kosongnya 1. Boleh dicoba nanti kalau misalkan teman-teman treatment gitu ya. Jadi ada 2 wadah gini, yang satunya udah diisi air. Nah, misalkan airnya kotor, kita nggak perlu ke kamar mandi, dibuang aja ke wadah yang kosong ini. Terus nanti kita isi air yang bersih. Biasanya aku 2 kali sampai 3 kali ya bilasnya ya, biar benar-benar bersih. Nah, habis ini kita pakai Galva. Yang punya Galva silakan yuk dipraktekin bareng. Nah, biasanya aku kalau habis pakai spons basah ya aku keringinnya kayak gini. Jadi ditutup pakai tisu kering terus angkat. Jadi langsung kering gitu. Nah, ini enak banget dan nggak karena kulitnya memenuhi term and condition tadi ya, sedang tidak berjerawat, kulit aku tidak lagi bukan kulit yang tipis dan nggak dehidrasi, jadi walaupun 3 kali eksfoliasi itu nggak sakit gitu, nggak ada iritasi, nggak merah juga teman-teman. Jadi itu yang dikhawatirkan kalau misalkan dilakukan ke customer yang belum siap kulitnya ya. Oh iya Mbak Nur. Aku kalau habis pakai Lumi udah dibilas pakai spons dan air, kalau lanjut Galva kayak ada busa-busa gitu pas digosok, kenapa ya? Mungkin bilasnya kurang bersih Mbak, kurang banyak gitu maksudnya. 2 kali atau 3 kali gitu, jangan 1 kali. Dirasain juga bisa gitu, kalau misalkan masih ada sabunnya biasanya dia agak licin-licin gitu, sampai dia keset gitu baru. Oke, sekarang kita galvaan ya teman-teman ya. Biasa ya galva mah cuman pakai gel putih biru. Sekarang kita pakai gel putih dulu ya, gel putih. Kita langsung aja seluruh wajah ya, jangan setengah wajah. Kalau treatment customer baru itu usahakan setengah wajah, malah aku wajibkan setengah wajah ya teman-teman ya. Kan 1 ampul untuk 2 kali treatment, jadi kalau misalkan setengah wajah jadi 1/4 ampul ya si gelnya ini. Kenapa harus setengah wajah? Biar customer-nya itu bisa langsung melihat gitu loh. Bisa langsung melihat perbedaan wajahnya kanan dan kiri. Dan jangan lupa sebelum treatment foto, setelah treatment foto lagi. Kadang pas ngaca nggak terlalu kelihatan, pas di foto itu kelihatan banget. Galva itu nggak dicas, Mbak Feby. Galva itu pakai baterai itu yang A3. Jadi baterainya kan udah dapet tuh, langsung dipakai ke Galvanya, dipasangkan. Dan itu baterainya awet ya, Galva itu berapa bulan ya aku ya baru ganti itu. Sampai dia lampunya oranye gitu baru diganti baterainya. Yang dicas itu Lumis. Berapa? Aku habis 6 bulan baru habis. Nah iya, awet. Lumispa juga gitu, Lumispa sebulan sampai 2 bulan lah. Kalau sering dipakai banyak treatment sebulan sekali aku charge.
Jadi yang di charge itu Lumify sama Agelog Boost ya teman-teman ya. Kalau Galva itu pakai baterai. Jadi aku nyetok baterai A3 gitu. Jadi kalau misalkan udah baterainya habis langsung ganti. Mbak Des, kalau Galva itu kalau nggak nempel itu dia kedip-kedip kah? Iya, nggak boleh diangkat ya Mbak. Kalau misalkan udah jalan gitu nggak boleh diangkat. Makanya nih nanti aku kasih tahu tekniknya nih. Nah ini kan udah ditaruh ke kepala Galva, itu diratain dulu tapi belum dinyalain ya teman-teman ya. Diratain dulu. Oke, sudah rata semuanya. Disemprot nafkah. Merem ya. Nafkah ini kalau semprot ke customernya diginiin gitu tangannya. Ibu maaf matanya tutup dulu ya Bu gitu. Karena ini perih ya. Nah, wajahnya udah disemprot nafkah, belakang Galvanya juga disemprot ya teman-teman ya. Karena di area ini nih harus lembab. Atau tangan kitanya yang disemprot nggak apa-apa. Aku biasanya ke sini tapi nggak terlalu banyak ya. Gitu aja. Oke, tangan kanan kita ya ini telapak tangannya menutupi ke ini penampang besinya kayak gini. Terus baru dinyalakan. Gel putih ini nomor 1 ya. Jadi pas 1 kali pencet tuh langsung keluar nomor 1 gini. Tempelin. Nah, itu kan ada bunyi titit. Tapi kalau untuk treatment customer, tangan kiri kita tuh harus menyentuh kulit customer-nya. Harus menyentuh kulit. Boleh itu kupingnya, pipinya, atau pundaknya, nggak apa-apa, pokoknya kulit. Atau pipi sebelah sininya. Karena kalau nggak disentuh, itu dia nggak nyala Galvanya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nge-treatment customer-nya, misalkan baru pertama kali nge-treatment customer, terus Galvanya nggak mau nyala, itu ya yang dicek ya, tangan kitanya udah nempel belum ke customer. Kenapa Mbak kok begitu Mbak? Karena dia pakai arus listrik, jadi kan ini arus listriknya arus listrik tangan kita. Nah, sama customer kita kan beda. Kita sama customer kan arus listriknya beda. Jadi tangan kitanya harus menyentuh kulit customer. Jadi baru didetek sama Galva, oh iya arusnya sama gitu. Baru dia mau jalan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Pas naik itu agak dikasih penekanan. Pas turunnya meluncur, jadi nggak boleh diangkat ya. Ini kalau diangkat mati. Tuh, kedip-kedip. Oh iya, kedip ya. Tapi Tapi nggak mati kan ya Mbak, cuman kedip-kedip aja gitu ya? Iya. Ya, Tapi kalau kedip-kedip terus ya berarti nggak jalan, nggak bekerja. Jadi ini perlahan aja ya teman-teman ya. Dari dalam keluar kayak gini nih untuk menghilangkan kantung mata, kerutan kayak gini diangkat. Pas turunnya itu jangan diangkat, meluncur aja. Jadi nggak usah dikasih penekanan, cuma nempel tok gitu. Nah, di kepala. Nah, biasanya kan kerutannya di jidat itu kan melintang gitu ya. Nah, kita berlawanan gitu. Jadi kalau nah itu udah selesai ya. Jadi kalau gel putih ini kan muatannya ion negatif. Nah, nanti yang gel biru tuh muatan ionnya positif. Fungsinya apa, Mbak? Kalau ion negatif ini, jadi ion negatif sama nanti gelnya ini dia fungsinya untuk mendorong si gel putihnya ini biar masuk ke dalam kulit kita. Biar semuanya ini masuk. Nah, nanti saat dipakein gel biru yang positif, dia akan menarik si gel putih yang tadi udah ngikat kotoran di kita tuh biar ditarik, diangkat, dikeluarin gitu. Oke, ini udah selesai ya teman-teman ya. Biasakan langsung dibilas ya. Jadi jangan, Mbak, eman sayang banget ini gelnya masih banyak di wajah. Jangan ya teman-teman karena ini udah kotor. Karena gelnya ini sudah mengikat kotoran di muka kita. Nah, biasanya kalau yang pakai krim racikan, di Galva gini tuh langsung bereaksi. Jadi Galva ini kalau menurut aku tuh bisa dijadikan alarm gitu. Untuk membuktikan skincare kita aman apa enggak. Karena dia memang fungsinya mengikat kotoran, kan, mengikat zat-zat di bawah kulit kita yang kita tuh nggak kelihatan gitu. Reaksinya ada yang panas,
ada yang merah langsung, bahkan ada yang langsung keluar jerawat saat itu juga. Maksudnya langsung keluar beruntusan gitu. Waktu itu aku pernah dikirimin ya, bukan customer treatment aku, tapi dia memang punya Galva, terus dia sepertinya pakai krim lain gitu, krim lain di luar sana. Terus dia langsung galvaan, terus langsung gatelnya itu yang banget gatel, dia ngerekam juga, dia teriak-teriak ke aku, gatel banget Mbak, ini langsung keluar beruntusan gini, oh pakai apa, pakai ini, ya itu purging Mbak, aku gitu. Jadi itu reaksinya, karena Galva ini nggak bisa bohong, kalau misalkan ada zat keras di wajah kita gitu, dia langsung bereaksi, jadi dia bereaksi itu mau mengeluarkan si toksinnya tadi. Wardah. Iya, Mbak Mem, Wardah aman. Aku takut di ini nih, nanti dikira mengdisedifikasi produk lain nih. Kalau aku aman Mbak Des. Kalau aku ya. Beda-beda beda ini. Aku nggak pakai soalnya. Aku pakai. Tergantung kulit deh kayaknya Mbak. Soalnya aku ada temen yang dia itu kulitnya agak sensitif, kering, cenderung sensitif lah. Nah dia itu pakai Wardah, itu malah kayak sering iritasi gitu loh Mbak. Gitu. Jadi tergantung kulit kita masing-masing kayak gimana gitu. Iya. Mbak Des, ya. Tadi kan dirimu kan treatment orang tuh, terus kan muncul kayak begitu, terus dirimu ngasih solusi apa buat beli produk yang lain biar kayak Napca, apa enhancer gitu? Iya. Kalau yang aku ceritain tadi tuh bukan customer treatment, dia punya Galva sendiri. Nah pas nge-treatment bereaksi. Nah kalau misalkan aku pernah pegang itu, dia pakai krim dokter, terus pas aku treatment tuh merah. Padahal udah aku warning dulu sebelumnya, kalau misalkan ada pemakaian krim-krim seperti itu, kalau misalkan nanti bereaksi atau purging, itu karena lagi mendetoks ya, aku bilang gitu. Nah, solusinya aku pasti suruh bungkus Napca sama enhancer dulu, dan otomatis harus di-stop dulu. Di-stop dulu itu krim dokternya, terus nanti minimal 2 minggu lah. 2 minggu aku treatment dia lagi. Tapi dengan catatan selama 2 minggu itu dia nggak boleh pakai krim itu lagi gitu. Itu solusinya seperti itu. Gitu. Oke Mbak Des. Jadi jangan dipakai dulu. Kelihatan banget kok pas di Galva itu, ditempelin Galva, digosok Galva itu langsung merah banget. Iya, memang reaksi kalau awal sih kalau aku itu agak panas-panas gitu loh di muka. Iya, cekit gitu. Mbak, ngerasain nggak kalau Galva itu ditempelin kayak ada rasa kayak nyetrum gitu nggak sih? Enggak, aku enggak. Kalau aku sih enggak. Aku kalau nempelinnya agak lama tuh kayak kayak ada yang nyetrum kecil-kecil gitu loh. Tapi enggak, ini kan enggak iritasi kan abis itunya Mbak. Enggak. Cuman apa kulitnya? Kenapa Pak? Dehidrasi mungkin. Kurang minum. Kurang minum bisa juga ya teman-teman ya kalau kurang minum. Kalau aku pas digosok itu kayak Mbak, produksi air liur itu semakin banyak gitu. Jadi kayak di dalam itu basah gitu. Iya, aku kayak gitu. Kayak orang mau ngecas. Kenapa ya itu ya? Aku juga masih belum itu sih. Nggak enak kok. Mungkin nahan kali jadinya. Mungkin berhubungan sama produksi kolagen kali. Pakai behel, boleh pakai Galva nggak Mbak? Boleh. Emang ada pengaruh apa ya kalau behel ya? Aku kurang tahu. Boleh ya Mbak Fem ya? Nggak ada masalah behel. Kayak lempengan gitu Mbak, itu kan sedangkan Galva kan mungkin kan ada arusnya kan. Oh. Takutnya nyetrum apa gimana gitu kali ya. Kadang itu Mbak, kalau punya sakit gigi gitu loh, itu kadang bisa itu kerasa loh di gigi. Nah, kayak begitu tuh kan karena Galva kan ada arusnya kan. Nggak apa-apa, tapi nggak lama sih. The Ordinary, aku nggak tahu ya Mbak, kalau untuk produk-produk skincare lainnya,
Nanti Mbak Liza kan udah bungkus home spa ya. Nanti pas home spa-nya datang, itu boleh langsung dicoba aja Mbak. Kalau dia bereaksi, berarti skincare-nya harus diganti. Kalau misalkan nggak bereaksi, aman, nggak ada purging, nggak keluar jerawat, beruntusan, dilanjut aja, nggak apa-apa. Karena seperti yang udah disampaikan tadi ya, kalau misalkan drugstore sekalipun, kalau memang kulit kitanya nggak terima, itu tetap bereaksi gitu. Tapi yang jelas sih kalau krim-krim racikan itu jangan ya teman-teman ya, yang krim botol doang, terus ditempelin krim malam, krim siang, itu jangan ya teman-teman ya. Kalau yang udah Bepom segala macam, aku nggak tahu ya kalau yang ada di drugstore ya, karena kan beda-beda lagi ya setiap orang. Tapi ya lebih amannya ya pakai No Skin aja. Semoga teman-teman di sini nggak ada yang pakai krim-krim yang nggak jelas. Iya, jangan ya teman-teman ya. Memang bagus ya pertamanya, kinclong gitu, laler aja jatuh gitu, baru seminggu langsung licin. Tapi efek jangka panjangnya teman-teman. Apalagi kalau krim kiloan di Shopee itu ya, ngeri ya. Beli kiloan, wadahin, tulisin krim malam, krim siang, tonernya sampai warna hitam. Ya Allah. Karena itu khawatirnya ada logam beratnya teman-teman. Nah, logam beratnya itu bisa menimbulkan flek hitam. Terus kalau misalkan lagi hamil itu khawatir terserap sama janin. Terus bisa dia ke darah kita juga yang menyebabkan kanker itu juga. Jadi pokoknya inilah berbahaya semuanya gitu loh. Jangan sampai ya. Kalaupun ada yang pernah pakai ya udah move on ke No Skin aja, di detox dulu sama Galva. Oke, lanjut serum biru, gel biru. Kalau gel biru ini nggak kelihatan, aku kudu diinceng kayak gini di bawah cahaya baru kelihatan isinya. Oke ya. Kalau Seger. customer ada riwayat sakit jantung dan sudah pasang ring, ada pengaruh nggak kalau di Galva? Misal pusing atau gimana gitu? Ada nggak ya? Aku belum ada sih customer yang seperti itu ya. Insya Allah aman-aman saja sih, sambil nanti dikonsultasikan sama itu Mbak, dokternya Mbak. Iya, kalau yang ada riwayat pasang ring itu minta konsul dulu aja ke dokternya. Tapi sejauh ini Galva itu aman sih untuk bumil busui, bahkan itu nggak apa-apa. Mungkin kalau yang ring di jantung itu yang nggak boleh Galva body kali ya Mbak, kan langsung ke badan gitu. Kalau ke wajah gitu kayaknya nggak ngefek ya. Nih kita lanjut gel biru ya teman-teman ya. Nah habis ini kita maskeran. Biasa sama caranya kayak tadi ya, diratakan dulu, nggak usah dinyalain ya. Nah, yang ada kandungan anti-agingnya, mengencangkannya nih di gel biru ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman Galvaan itu harus banget ya pakai gel putih, gel biru, jangan cuma gel putih aja terus udah, jangan ya. Karena yang tadi gel putih tadi itu harus diselesaikan tugasnya sama gel biru ini. Gel putih tadi kan pre-treatment, jadi sebelum treatment ini yang gel biru ini, sebelum treatment anti-agingnya itu kotoran kita, zat-zat keras di bawah kulit kita tuh itu dulu ditarik dulu sama si gel putihnya itu. Nah, nanti ini si ion positifnya ini yang akan ngeluarin. Jadi nggak bisa dipisahkan ya, harus dua-duanya ya. Bulan Mei nanti pas Expo ada gel curah. Yang pengusaha home spa harus bungkus. Ya, sudah rata. Pakai napka lagi. Matanya ditutup ya. Di belakang galvanya semprot dikit. Oke, ya tangannya seperti ini. Terus pencet. Kalau gel biru ini nomor 2 ya teman-teman ya. Nih, nomor 2. Tempelin.
Nah, ada bunyi baru kita lanjut. Nih yang mau apa mengencangkan itu nih pakai yang gel birunya ini nih tahap kedua ini. Pakai Galva juga alon-alon aja ya teman-teman ya, nggak usah ke susu, nggak usah buru-buru. Kayak gini ya caranya ya, dari bawah ke atas ditarik, pas turunnya meluncur, tarik lagi meluncur. True Face Line Corrector itu setelah yang gel biru ya. Mbak Memi yang biasa pakai line corrector setelah apa Mbak? Aku belum pernah. Setelah toner, Mbak. Setelah toner, jadi habis gel biru ini ya? Habis ini kan maskeran. Nah, habis maskeran bisa lanjut apa pakai toner. Oh iya, karena dia nggak perlu dibilas, jadi biarkan menyerap ya terakhir ya. Yang punya line corrector ya, yang pada baru beli Galva, baru beli Home Spa kan ada line corrector itu. Nah, nanti kepalanya juga beda ya, bukan pakai kepala yang ini. Itu khususnya untuk yang kerutan yang udah dalam banget gitu, bisa ya dibantu pakai itu. Itu nanti stepnya terakhir ya, setelah semuanya selesai, setelah maskeran selesai itu boleh. Kalau True Face Line Corrector dipakainya setiap hari boleh. Jadi kalau pas nggak pakai Galva, itu pakainya setelah toner. Jadi cleansing, habis cleansing, toner, habis toner bisa pakai True Face Line Corrector. Jadi sama kayak totok wajah juga itu boleh setiap hari ya teman-teman ya. Yang nggak boleh setiap hari tuh ini Galva ini. Ya, sehari sekali. Ya, betul. Bagusnya pas malam aja, Mbak, pakainya. Sebenarnya malah sehari 2 kali sih True Face Line Corrector, pagi sama malam. Tapi kadang nggak sempet. Aku udah punya bus doang yang setiap hari, Mbak. Oh. Totok kurang lebih sama caranya seperti ini, cuman beda di kepala aja, Mbak. Kepalanya beda ya, pakainya kepala yang totok yang bergelombang itu. Terus gelnya juga beda, pakai body shaping gel. Oke. Habis Galvaan ini foto bareng ya, Mbak? Iya. Ini udah selesai nih. Ini kepalanya juga harus dibersihkan ya, teman-teman ya, kepala Galvanya ini ya. Karena kalau nanti dia berkerak, nanti kering. Yang dibersihkan. Kalau Galva jangan dicelup ke air ya, teman-teman ya. Kalau Lumi itu boleh kena air, kalau Galva jangan ya. Nanti Galvanya rusak, eman-eman. Kalau cuma kepala konduktornya, nggak boleh juga, Mbak, dimasukkan ke air. Aku sih nggak pernah ya, takut rusak, takutnya. Nih, kan kita bukan nih. Misalkan kita celupin ke air, takutnya dia masuk ke dalam yang ini, khawatir nggak kering, takut kena ke sininya gitu. Kalau aku melindungi gitu. Oh iya. Kalau nggak pakai sikat gigi yang bulu halus itu, Mbak. Atau pakai spons basah gini bersihinnya. Khawatirnya masih ada, dia kan dalamnya tuh ada ininya kan. Ada gelnya ya. Udah gitu bisa nyimpen air kan ini. Maksudnya takut masuk ke dalam sininya. Iya. Jadi mendingan Mbak Des, Galva bisa diulang berapa kali, Mbak? Seandainya nih nomor 1 kok rasanya kok cepet gitu. Bisa diulang nggak sih? Mbak. 1 kali aja maksimal. Oh, oke. Tapi Galva itu bisa dipakai berkali-kali ya, Mbak? Maksudnya kayak dipakai treatment gitu, nanti pencet lagi.
Iya, nggak apa-apa. Aku sekali treatment 4 orang juga pernah, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Tapi ya itu ya, habis satu gel tuh langsung bersihin gitu. Mesin ATM ya, Galva, Mbak. Iya, Galva ini mesin ATM ya, teman-teman ya, yang udah punya harus diuangkan. Biar balik modal. Teman-teman, kalau copot kepala konduktornya Galva, tekan yang belakang ini ya. Oh iya nih, ditekan yang ini ya, nih aku tadi lupa. Jangan asal jabut, karena ini kan kepatri gitu kan. Jadi harus kan ada besi magnet di dalamnya, jadi dipencet. Nah, ini nggak apa-apa, aliri air mengalir. Biasanya yang agak susah tuh sini loh. Nah, diguyur air keran aja, nggak apa-apa. Sambil dilap-lap sama spons basahnya, terus nanti tinggal keringin. Terus bagian ininya juga jangan lupa, di sini ada gel-gelnya, dilap sama spons basah, langsung tisu kering ya. Ininya juga nih teman-teman. Biasanya gelnya sampai ke situ. Aku biasanya kalau yang masuk ke situ tuh pas totok wajah itu pasti ada. Terus kalau misalkan kena gel gitu kadang alatnya kedip-kedip juga. Mbak, kalau totok wajah itu pakai apa, Mbak? Body shaping gel itu? Body shaping gel ini, terus kepalanya kepala totok. Yang ini. Oke. Itu pencetnya nomor 4. Oke. Nah, teman-teman di sini itu ya tiap minggu rajin ikut ini facial bareng biar nanti teman-teman dapat itu kan ilmu baru, totok wajah, kemudian apalah macam-macam. Kalau ada kendala selama teman-teman pakai produk Nuskin bisa dikonsultasikan juga di acara facial bareng ini gitu. Jadi tiap minggu wajib ikut. Seminggu sekali lah sediakan waktu untuk kita facial bareng gitu. Oke, yuk mau foto. Udah selesai semua. Bentar. Duh, enak banget. Tunggu ya, nanti ke sana ya. Wah, Mbak Kaput udah pakai masker nih. Aku pakai masker lumpur lagi. Oh, nggak apa-apa. Yo, wes, yang pakai masker, ya pakai masker. Masker lumpur beneran. Semua nyalakan kamera ya. Semua nyalakan. Boleh dipamerkan. Yang punya alat boleh dipamerkan. Yang bawa yang ada alat bisa di itu. Oke. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sebentar. Lagi ya. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Lagi. 1 kali lagi. Kita aja. Iya aja. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, habis ini pakai masker ya, teman-teman ya. Nah, maskernya boleh masker hidrasi, boleh masker non hidrasi juga. Aku mau pakai facelift aja ya. Facelift itu termasuk yang non hidrasi. Nah, facelift itu kayak gini ya, teman-teman. Ada powder sama activatornya. Jadi diracik activator. Di mute dulu aja kali ya. Bentar.
Ini tuh masker yang paling murah ya teman-teman ya. Kalau pelaku home spa ini masker yang paling murah. Ini dari tahun kemarin Juli apa Agustus masih banyak banget tuh. Paling yang habisnya tuh activatornya aja teman-teman. Nah itu takarannya 1 sendok ya. Nggak usah muncung-muncung ya, rata aja. Yang beli home spa dapat ini nih. Terus ini activator. Nah, ini activatornya yang mau habis. Mbak Fem, buruan dikirim ya. Udah Mbak, tunggu aja ya. Iya, iya. Nah, ini activatornya teman-teman. Activatornya 2 sendok. Mbak itu bisa habis berapa bulan, Mbak? Ini aku dari Juli, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 8 bulan nih. Nih baru Bisa habis. sampai setahun mah itu. Kalau powdernya mungkin baru terpakai 20% kayaknya, apa 30% nih powdernya. Iya, punya aku udah setahun lebih juga. Tapi tuh expirednya lama nggak sih powdernya? Iki expired kapan sih? Expired teh. Adek, Mama pinjem dong. Dek. Mbak Fem, expirednya yang mana sih? Kok aku nggak nemu? Yang apa, Mbak? Ini facelift. Facelift. Wadahnya ini loh, Mbak. Mak, ambilin mie, Mak mie, adik Mak mie. Iya, Mak mie, yo, Mak mie. Aku nggak ada. Aku ada ini, Mbak. Di sini, Mbak. Apa? Yang mana sih? Powder apa aktivatornya? Powder. Powder aku ada ini 2022 di belakang. 2022. Aku nggak ada ya. Lama kok, lumayan lah. Yang cepat habis biasanya aktivatornya ya. Nggak ada. Nih, habis itu diracik, diaduk-aduk ya. Terus diratain ke wajah. Ini yang mau kulitnya kencang ya. Jadi dulu tuh sebelum ada Galva itu ini teknologi untuk mengencangkan kulit dari Nu Skin ya Mbak ya. Sebelum ada Galva itu orang pakai facelift ini untuk mengencangkan kulitnya. Karena memang ini ngencangin banget ya. Customer juga favorit banget ini. Ngolesinnya sama ya Mbak ya, dari bawah ke atas. Ini tuh kalau habis pakai facelift itu kenceng banget, udah gitu licin, halus. Dia tuh kandungannya putih telur sama akasia ya teman-teman. Jadi aku kalau nawarin itu, kalau facelift orang nggak ini, aku bilang mau masker putih telur apa masker lumpur, biasanya gitu. Jadi teman-teman sebelum nge-treatment itu kurang lebih kudu tahu dulu ya gitu, ininya aja, secara umumnya aja gitu. Kan kalau kita ngejelasin nama gitu nggak mudeng gitu customer. Jadi pakai masker lumpur, apa mau masker ini kaolin, klepek tadi kan kaolin tuh. Kalau ini masker putih telur aku biasa nyebutnya. Oke. Dan ini ditunggu kering dan ini kaku banget ya. Nanti setelah keringnya itu senyum aja susah. Nah, jadi masker facial 7 step itu sampai sini nih teman-teman ya, udah sampai masker ini. Nanti setelah masker teman-teman bisa pakai toner, terus dilanjut sama serum sama krim hariannya. Jadi habis nanti maskeran jangan lupa pakai toner ya. Tonernya ini aku pakai ini Nutrisensial ini ya. Normal to dry, ada yang combi to oily. Nah,
penggunaannya juga ya, penggunaannya itu jangan digosok gitu. Kalau kemarin yang dibilang sama Mbak Wirda itu, penggunaan toner itu taruh aja ke tangan, ke telapak tangan, terus ditap-tap ke muka. Karena toner itu kan untuk menghidrasi kulit ya teman-teman ya, habis di masker kan kering, apalagi ini non hidrasi. Nah ini dinetralisir pH wajah kita sama menghidrasi kulit kita biar nggak kering, itu pakai toner. Jadi tonernya taruh ke tangan secukupnya, terus nanti ditap-tap aja gitu. Kalau mau pakai kapas nggak apa-apa, tapi cara apply-nya juga ditap-tap ya. Kalau ditap-tap itu si tonernya itu masuk ke kulit kita, tapi kalau digosok gitu malah semuanya tuh larinya ke kapasnya, bukan ke kulit kita. Jadi ditap-tap aja, nah habis itu lanjut aja, mau pakai serum, mau pakai day cream, atau apa, lanjut aja. Jadi facial 7 step tuh sampai di sini ya. Nah ini Mbak Fem minta tolong slide lagi ya, sambil aku jelasin yang hidrasi. Mulai yang slide ke-10 aja nih, tujuan facial hidrasi. Nah, ini yang 7 step tadi ya, teman-teman ya. Ini masker hidrasi, non hidrasi. Nah, ini kan udah selesai ya, 7 step-nya. Nah, nanti besok aku harus facial hidrasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menetralisir dan menghidrasi kulit pasca facial 7 step di hari sebelumnya. Nah, ini ada catatan nih teman-teman ya. Tolong dicatat ya. Jadi, jika terjadi iritasi pasca facial 7 step, maka lanjutkan dengan hidrasi terus-menerus sampai kulit siap di 7 step kembali. Jadi, misalkan nih, aku hari ini facial 7 step, terus ternyata setelah ini nih, sejam kemudian, 2 jam kemudian, apa nanti malam nih, aku iritasi, merah, gatal gitu, terus kulitnya tuh nggak nyaman gitu, itu aku besok harus hidrasi, besokannya lagi kalau misalkan belum membaik hidrasi lagi, jadi sampai benar-benar kulitnya tuh siap lagi untuk di 7 step lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah facial step, setelah dihidrasi, setelah facial step masih hidrasi, masih iritasi, terus besoknya kan hidrasi tuh, facial hidrasi. Nah, setelah di facial hidrasi ternyata masih iritasi juga, jangan dilanjut 7 step dulu ya teman-teman ya, dilanjut hidrasi dulu aja sampai kulitnya itu kembali normal, kembali sehat, baru di 7 step lagi. Jadi facial 7 step ini benar-benar ini ya, riskan ya teman-teman ya, jadi hati-hati ya penggunaannya, jangan asal menyarankan gitu ke customer ya. Teman-teman harus lihat dulu wajah customer-nya. Oke, next-nya. Nah, ini step by step-nya nih teman-teman, facial hidrasi. Jadi cuma 4 langkah ini aja ya. Kalau yang 7 step tadi sampai ke toner sama lembabnya ada 7 step. Kalau facial hidrasi ini cuma 4 step. Ya, jadi pertama eksfoliasi, sama eksfoliasi pertama kayak tadi 7 step, creamy cleansing lotion sama exfoliant scrub. 1:1 sama di massage juga ke kulit. Habis itu kan dibilas. Lanjut kedua, eksfoliasi kedua itu pakai Lumispa, sama seperti tadi. Nah, bedanya setelah ini, kalau tadi kan habis Lumispa dieksfol lagi nih, dieksfoliasi lagi. Nah, kalau ini udah cukup sampai di situ aja. Jadi eksfoliasi pakai creamy cleansing sama exfoliant scrub, Lumispa udah, habis itu pakai toner ya. Toner tadi kayak aku kasih tahu caranya, taruh ke tangan terus ditap-tap ke kulit kita. Udah meresap, baru kita pakai masker. Nah, ini maskernya tuh harus masker hidrasi atau sheet mask. Masker hidrasi ini dia yang akan menghidrasi kulit kita dan itu tidak perlu dibilas. Jadi penggunaan sheet mask yang sheet mask itu kayak topeng itu udah dibiarkan aja sampai meresap, dan setelah itu nggak perlu dibilas lagi. Jadi itu bedanya sama masker non hidrasi. Kalau non hidrasi kayak facelift sekarang ini tuh harus dibilas. Nah, habis ini nanti aku pakai serum lagi gitu untuk perawatan hariannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Mungkin kalau untuk penggunaan toner dan krim siang atau serum, teman-teman bisa pakai skincare-nya masing-masing ya. Udah banyak yang left nih. Paket Mbak, tuh artinya Mbak, maaf Mbak. Iya. Artinya tahapan untuk 7 step sama tahapan facial basic itu bedanya di exfoliant yang 3 kali itu ya?
Sama Galva. Kalau hidrasi nggak pakai Galva. Bukan yang 7 step sama basic. Oh iya, 7 step sama basic tuh bedanya di eksfoliasi aja. Kalau basic kan nggak sampai 3 kali eksfoliasinya. Ya, tahapannya sama semua kecuali itu ya, Mbak ya. Iya, kecuali itu tadi. Terima kasih, Mbak. Iya. Ada pertanyaan materinya? Iya, nanti di-share. Mbak, ada yang pernah ngalamin nggak pori-pori masih lebar padahal udah pakai Galva, Lumi, sama Boost, skincare pakai 180 sama Nutri. Dia pemakaiannya udah berapa lama itu, Mbak Dewi Sarah? Ini aku Mbak, wes lama sih. Aku makanya sampai nggak tahu sih, makanya aku jadi kalau habis galvaan gitu, pori-pori udah oke. Tapi kalau misalkan aku pakai busnya kan malam. Jadi pakai bus, terusan lanjut biasanya aku kasih Nutrisensial. Pagi itu kelihatan banget pori-porinya tuh lebar banget gitu. Padahal udah lama, udah tahunan ya Mbak Dewi ya? Iya, aku problemnya tuh di pori-pori besar. Sampai kan kemarin itu Mbak Wirda kan nyuruh aku ganti pakai yang 180. Itu udah aku pakai yang 180 kan sementara masih pakai pelembabnya. Karena kan krim malamnya aku masih ada Nutri, jadi kan ngabisin Nutrisensial dulu. Itu Tiap habis kalau pakai masker GMM itu kelihatan nggak area berminyaknya di mana, Mbak? Daerah sini sih, daerah T. Kan kombinasi memang kulitku. Di pipi juga banyak minyaknya. Kalau di pipi sih udah nggak begitu sih. Sebenarnya sih udah nggak terlalu yang berminyak banget. Biasanya kan kalau yang kulit berminyak itu pori-porinya besar juga ya. Aku juga tergolong yang pori-porinya besar, cuman udah better sejak pakai boost kalau aku. Nah, makanya kalau habis pakai pagi itu harusnya kan pori-porinya kan mulai nutup, tapi aku tuh mesti tuh besar gitu loh. Bisa kelihatan banget gitu. Kira-kira pakai opo ya, Mbak? Itu Mbak Memi menyarankan udah pernah pakai apa ini? Peeling. Gimana Mbak Fem? Mbak Dewi pakai apa skincare-nya ini? Kalau skincare-nya itu aku pakai Lumisla, cleanser-nya pakai Nutri, pelembab paginya aku pakai 180 yang UV block itu, terus sama krim malamnya itu aku pakai Nutrisensial. Sama pakai Boost juga. Nutrisensial itu memang itu sih Mbak, dia benar-benar menghidrasi banget ya. Jadi bisa jadi kalau kulitnya berminyak, itu apa ya? Efek pori-pori mungkin terlihat lebih lebar. Kalau Nutrisensial ya, kalau krim itunya loh, krim apa namanya? Krim malam, daily sama krim malamnya gitu. Oke. Ahapil ini efek banget nggak Mbak Mem? Bagus Mbak Ahapil Mbak, dia juga bisa merapatkan pori-pori. Bagus. Dicoba aja Mbak. Waktu itu memang Mbak Wirda pernah nyaranin itu, cuman karena memang aku masih waktu itu ke pelembabnya dulu, makanya aku baru masih nyoba pelembabnya. Karena kan waktu itu aku takutnya aku masih kadang sering berjerawat gitu loh Mbak. Jadi kan buat pengenalan yang 180 itu aku sementara kemarin pakai pelembabnya sih. Tak coba wes. Ahapil itu ya, yang 2 komponen itu toh? Oke. Yang 2, yang tutupnya merah sama putih. Ya, oke. Mbak, kalau setelah pakai Age Glow Boost agak lengket ya mukanya. Lembab sih Mbak. Ya mungkin sedikit lengket, tapi dia itu nanti lama-lama meresap Mbak Lastri. Dia lama-lama meresap di kulit. Mungkin setelah awal-awal pakainya ya, baru setelah pakai, nah itu bagusnya kita ratakan. Kita sambil massage gitu, nanti lama-lama meresap. Ya, aku udah selesai ya. Ini kaku banget, nggak bisa ngomong. Jadi udah sampai sini ya teman-teman, habis ini pakai toner, terus udah krim harian biasa. Jadi besok facial hidrasi.
Jadi udah paham ya teman-teman ya perbedaan sama facial basic ya. Cuman ini nggak bisa diaplikasikan ke semua orang. Aku juga mau ngilangin bekas jerawat nih, coba ya 7 hari ke depan ya. 7 step. Kalau nggak ngisi ini aku juga nggak nyobain nih 7 step nih. Karena mikirnya oh nggak perlu gitu, nggak ada flek hitam, tapi ini juga bagus buat menghilangkan bekas jerawat sama bopeng. Tapi kalau kulitnya nggak bermasalah, malah jadi jerawatan kalau pakai 7 step. Iya, makanya kalau kulitnya nggak ada masalah mah nggak usah gitu. Aku Kalau dulu awalnya Mbak pernah nyobain waktu itu toh. Habis gitu malah kulitku malah jerawatan nggak kena. Masa? Iya, jadi kalau nggak butuh nggak usah aja nih. Jadi teman-teman yang di sini usahakan setiap minggu ikut facial daring seperti ini ya. Jadi nambah info terus gitu loh setiap minggunya. Dan minggu ini facial 7 step, nanti minggu depannya temanya akan beda lagi. Jadi kalau yang pengusaha home spa yang mau buka home spa, cara belajarnya salah satunya seperti ini. Biasanya kan di sini tuh kayak kita tuh sharing juga kan, ada customer seperti ini, baiknya diapain gitu. Ini kan udah mau menjelang puasa Lebaran ya, banyak orang mau tampil cantik. Jadi tawarin treatment juga peluangnya besar ya teman-teman ya. Mulai gencar aja gitu, sharing-sharing, posting gitu. Yang belum punya Agelock Boost masih bisa beli ya. Yang belum punya Agelock Boost. Apa tak pakai Agelock Boost juga sekalian? Boleh. Promo guys, masih bisa. Soalnya ini banget loh teman-teman, sayang banget loh ini. Kalau misalkan nanti udah balik ke harga normal, bedanya jauh. Ini aku tadi juga habis pakai Agelock Boost ya, jadi halus, jadi kencang, kenyal gitu wajahnya, enak banget. Mbak Memi udah kayak ini, song-song siapa itu yang Korea? Song-song yang depan Mbak. Mem, kulitmu tuh apa Mbak Mem? Kalau pakai boost pagi enak tau? Aku kulitku tuh normal kering Mbak. Oh, normal kering. Aku tuh kulitnya berminyak, makanya pakai boostnya malam. Cuman nggak apa-apa. Ini siang ini aku coba ya. Iya, sama aku juga biasanya pakainya malam, Mbak. Karena takut lembab banget toh. Mungkin serumnya nggak usah banyak-banyak kali ya. Pagi 3 pump, terus setelah pakai aku ratain gitu deh. Jadi kenyal banget, halus banget ya. Keren banget ini pokoknya. Mbak Enggusti ini tanya, 7 step itu berarti tiap 2 hari sekali pakai Galva ya? Bolehkah Mbak? Boleh Mbak, tapi itu ya term and condition-nya ya, kondisi kulit mukanya tadi diperhatikan. Boleh. Tapi ya itu harus dihidrasi besokannya ya, jangan dijeda terus nanti facial step lagi, jangan ya. Jadi 7 step hidrasi, 7 step hidrasi gitu. Ya, tapi jika memenuhi syarat yang tadi. Jadi 7 step itu treatment khusus Mbak, untuk kulit khusus ya. Jadi yang ada flek, kemudian bopeng, bekas jerawat, kemudian kulitnya tidak sedang jerawat, sedang muncul jerawat ya, tidak sedang muncul jerawat. Terus apa Mbak, kulitnya sedang tidak beradaptasi dengan krim-krim ya, krim-krim lain. Kemudian kulitnya tidak apa Mbak, tipis ya? Iya, nggak tipis, nggak lagi iritasi. Kan biasanya yang pakai krim-krim gitu kulitnya pada tipis, merah gitu. Nah, itu belum boleh ya.
Hidrasi itu facial untuk menghidrasi, Mbak, untuk menetralisir setelah kita treatment facial 7 step. Jadi besoknya harus facial hidrasi. Itu stepnya cuman berapa apa aja, Mbak? Nggak pakai Galva pokoknya ya. Cuman 4 step ya. Jadi creamy cleansing lotion dicampur sama exfoliant scrub ya, itu eksfoliasi pertama, kedua eksfoliasi kedua itu pakai Lumi Spa sama Napka. Ketiga itu pakai toner. Terus pakai ini, masker. Masker dulu apa toner apa? Toner dulu. Toner dulu, Mbak. Toner, benar. Toner dulu. Jadi setelah pakai Lumi Spa kan, kita kan basicnya CTMP kan, habis cleansing toner. Jadi habis di cleansing sama Lumi Spa, toner dulu, ditap-tap, baru pakai masker. Maskernya juga kan masker hidrasi, jadi udah dibiarkan aja. Oh iya, benar. Next itu Mbak, ada materi facial hidrasi untuk selanjutnya. Iya, siap. Ini aku contohin ya, bonus buat teman-teman ya. Aku contohin cara penggunaan booster. Aku pakai toner dulu berarti. Busku ini kayaknya bermasalah, kadang bisa dipakai, kadang nggak bisa. Nggak ada. Kenapa tuh Mbak? Nggak tahu kan, awal nggak masalah, habis breaknya. Terus aku cas kan, nah belum datang. Itu kayak kedip-kedip gini loh, Mbak. Ya, akhirnya soalnya mana nih yang ngomong? Oh, kedip-kedip gitu ya? Jadi kalau aku swipe ke atas gitu. Iya, oke. Itu kayak motor tapi terus mati lagi. Terus nanti tak nyalain bunyi kayak motor terus mati gitu. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Itu juga kayak gitu, itu apa baterainya ya? Padahal baterainya udah aku cas. Soalnya aku belum coba cas. Dia penanda baterainya itu masih 2 apa 3 garis gitu. Aku coba tambahin serumnya kalau kurang lembab tapi masih kayak gitu juga. Ya nggak tahu nih gimana ya. Tak pikir baterainya Mbak. Coba nanti dibantu tanyain di itu ya, grup Teh Yun ya, kali aja ada yang problem yang sama. Serumnya kurang nggak Mbak? Iya, kadang bisa. Jadi dia baru dinyalain aja belum, nggak bisa Mbak. Ini habis pakai toner ya, di swipe 1 kali kayak gini. Nah ini kan harusnya yang benar begini ya. Terus di pump 3 kali ya teman-teman. Ini berarti nenek dari siapa? Aku nggak berani banyak-banyak tapi berminyak. Ini diratakan dulu. Kayaknya kurang. Nah, kalau bus ini penggunaannya setengah wajah ya teman-teman ya. 3 pump itu untuk setengah wajah. Jadi nggak cukup kalau untuk seluruh wajah, dan dia cara kerjanya juga setengah-setengah. Ini diratakan dulu. Udah rata, baru di swipe 1 kali lagi. Jadi dia nggak ada tombol ya bus ini. Yang belum punya dong beli. Sampai 10 April masih bisa harga launching ya. Nah ini di swipe 1 kali lagi teman-teman. Nah dia tuh ada getaran ya. Kalau ini ya bedanya dengan Galva nih, dia ada getaran. Nah ini pelan-pelan aja. Nah bus ini penggunaannya setiap hari ya. Beda dengan Galva, dia memang diperuntukkan untuk daily use. Dipakai setiap hari. Ini kalau yang buka home spa juga boleh ya, ditawarin ke customer-nya mau tambah bus enggak gitu. Nanti ditambah lagi tarifnya. Kalau bus ini ya efek di aku itu lebih ke mengecilkan pori-pori, sama dia bikin kenyal pipi. Kulit kita tuh jadi lebih kenyal, lebih ngisi gitu. Kalau teman-teman mau membuktikan, 7 hari ya, dicoba 7 hari setengah wajah. Itu aku udah pernah coba live di Facebook ya selama 7 hari berturut-turut.
Itu jelas banget kelihatannya. Nah, ini udah selesai ya, cuma 60 detik. Nah, ini kan masih belum mati ya. Nah, kita lanjut ke sisi wajah yang satunya lagi. 3 pam lagi. Ya, diratain. Ini ada flek hitam sama bekas jerawat, bisa banget nih dibantu sama bus. Nah, udah rata, di swipe 1 kali lagi. Nah, ini dia bergetar. Aku bekas jerawatnya udah berkurang nih semenjak pakai bus. Dan kalau bus ini boleh diangkat ya teman-teman ya, pas naik ke atas nih boleh diangkat gini, boleh nggak nempel ke kulit pas turunnya. Oh iya Mbak Maratun, makasih udah nyimak. Ini udah selesai kok, abis ini udah. Pakai bus ini setiap hari dan nggak ribet ya teman-teman. Habis cleansing muka, pakai toner langsung pakai bus. Nah, udah selesai. Kadang aku nggosok-gosoknya masih pakai ininya soalnya masih ada serumnya di sini. Nah, ini boleh dimasak ringan ya pakai tangan ya. Ini enak banget teman-teman. Cuman dia efeknya nggak sedahsyat Galva yang bisa 1 kali treatment langsung kelihatan. Kalau ini minimal 7 hari lah. 7 hari dipakai terus-menerus itu kelihatan banget perbedaannya. Oke, udah ya Mbak Fem, kayaknya udah banyak yang ini. Oke, mau melanjutkan aktivitas. Udah jam 10 juga, 10 kurang. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Ini tadi saya lihat sudah 50, hampir 60 peserta yang hadir pada facial bareng dari minggu pagi ini. Terima kasih sekali yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang disaringkan Mbak Devi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, silahkan melanjutkan aktivitasnya di hari Minggu. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman. Makasih ya. Makasih Mbak Desi. Sama-sama. Ketemu minggu depan. Izin live ya Mbak. Yuk. Makasih ya Mbak Des. Iya, sama-sama Mbak.